Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil samawati wal ardi wa huwa al-azizul hakim wa huwa al-ghafurur rahim wa as-sami'ul 'alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah senantiasa selalu memberikan limpahan bagi kita inayah serta kenikmatan yang tidak terhingga. Salah satunya adalah nikmat Islam dengan sehat jasmani dan rohani, sehingga insyaallah alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian kita salat subuh yang insyaallah disampaikan oleh pemimpin kita Bapak Ustaz Astia Asri akan menyampaikan materi tentang itu. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم رسول الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Para jamaah ta'lim pada salat subuh Masjid Al-Hidayah yang insyaallah kita berharap semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada pagi hari ini di tanggal 8 bulan Safar kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan untuk bisa menjalankan salat subuh berjamaah, kenikmatan untuk bisa duduk bersama mengkaji ilmu-ilmu yang insyaallah memberikan manfaat bagi kita, yang bahkan hal-hal demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap sebagai taman-taman surga. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farda'u." Kalau melihat ada taman-taman surga kata Rasul, mampirin. Apa itu taman surga? Halaqatul dzikr. Berkumpulnya seseorang untuk mengingatkan diri kepada Allah, mengingatkan kepada ilmu-ilmu yang insyaallah bermanfaat kepada kita sebagai penghambaan diri kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan apa yang akan kita bahas nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, karena kita pun harus khawatir. Di antara satu kekhawatiran yang dikhawatirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu apa? Sampai dimohonkan dalam isti'adzah, permohonan perlindungan. Salah satunya
Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku mohon perlindungan darimu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, itu yang dikhawatirkan sama Nabi. Punya ilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat. Maka mudah-mudahan apa yang kita bahas nanti minimal manfaatnya itu bisa kita rasakan sendiri. Wabil khusus bisa kita manfaatkan pula ilmu itu untuk disebarkan kepada orang lain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bahasan kita dalam fikih ya. Saya sudah sampai membahas Kitabul Haji di sini sudah belum? Pembahasan haji belum ya? Selesai dari pembahasan sebelumnya, yakni tentang saum, kemudian zakat. Karena belum saya kasih catatan di sini berarti belum masuk. Ya, maka setelah zakat kita lanjutkan di sini dalam kelanjutan kitab At-Tadhib, Kitabul Haji. Yang nanti kalau pembahasan haji sambil juga kami bacakan dalam kitab Al-Mughni fil Haji wal Umrah. Ini satu ibadah yang memang perlu persiapan matang, perlu persiapan sebaik-baiknya, karena terus terang ya, haji, umrah, ibadah yang mengeluarkan banyak harta, tapi khusus untuk jamaah Indonesia yang mayoritas Muslim, Indonesia mayoritas Muslim ya, tapi pemahaman terkait dengan agamanya masih sangat minim. Ya, betul. Ya, masih sangat minim. Jadi berkaitan dengan umrah, haji, makanya biasanya sampai diadakan manasik. Bahkan untuk haji manasik bukan hanya sekali, berkali-kali. Tapi gambaran yang digambarkan di sini ketika sudah sampai sana bisa jadi blank lagi karena jauh berbeda. Latihannya manasik pakai Ka'bah-Ka'bahan, muternya cepat bener sampai di sana, masya Allah. Manasiknya sa'i dari pintu sini ke pintu sini, tapi di sananya masya Allah berbeda. Maka khususnya Bapak Ibu yang tahun depan terdaftar untuk mendapatkan peluang haji, ini kami sering sampaikan dalam walimatus safar, bagi yang berhaji tolonglah sebaik mungkin, karena bisa jadi hajinya orang Indonesia itu kayak Nabi haji wada. Haji wada maksudnya apa? Ya sekali-kalinya. Ya ini saya beda urusan dengan mereka yang mungkin punya uang, bisa berangkat hampir tiap tahun, pakai haji yang khusus namanya furoda, tapi tahun ini ditunjukkan ternyata punya duit. Kalau emang gak dipanggil sama Allah mah gak berangkat. Gak bisa istilahnya tenang, saya punya duit berapapun saya bayar. Oh ternyata gak bisa. 100% tahun ini yang meminta atau mengajukan visa furoda tidak ada satupun yang keluar. Bahkan yang harganya sampai di atas 500 juta nggak keluar, Pak. Kalau Allah nggak menghendaki, nggak memanggil, ya nggak akan keluar. Maka paling aman memang kalau nggak bisa reguler karena nunggunya lama, maka paling aman itu haji plus. Kenapa? Kuotanya ada dan resmi. Sedangkan kalau furoda kan nggak ada kuota resminya. Ya tiap tahun memang ada tambahan-tambahan, tapi visanya tidak bisa diprediksi. Akhirnya seperti kemarin, ya tahun ini ya tidak ada satupun yang keluar. Adapun yang memang sudah diniatkan kemudian dapat kesempatannya, berhajilah sebaik mungkin. Karena bisa jadi itu adalah haji satu-satunya kesempatan yang Allah berikan. Karena di Indonesia ini ya untuk bisa haji kalau reguler ya, daftar tahun ini, berangkatnya kapan?
Kota Bogor itu 22 tahun. Sempat ke angka 17 tahun. Ya, 22 tahun. Dan kalaupun sudah berangkat, bisa langsung daftar lagi, nggak bisa nunggu dulu 10 tahun. Ya, berangkat usia 50, alhamdulillah, pulang ketagihan pengen haji lagi, punya duit, daftar, belum bisa, nunggu 10 tahun lagi buat daftar. Daftar 10 tahun lagi langsung berangkat, enggak, nunggu lagi berangkatnya. Iya, makanya disampaikan bagi yang sudah ada kesempatannya, berhajilah sebaik mungkin. Ikutilah manasik sebaik mungkin. Ya. Dan ini secara fikihnya, meskipun saya yakin di sini banyak yang sudah berangkat, tapi tidak ada salahnya kita untuk mengkaji melanjutkan bahasannya, karena memang urutan dalam kitab ini setelah bahasan kitabus salat, kitabus siyam, kitabus zakat, masuknya kepada kitabul haji. Setidaknya kita bisa memberikan bahan nasihat kepada anak kita, mantu kita, tetangga kita yang berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Nafa'anallahu bi'alim hadzal kitab wa min musannifi fi darain. Kitabul Hajj wa syara'itu wujubil haji sab'atu asya'. Dan syarat wajibnya haji. Jadi haji itu wajib. Nanti dibahas kalau umroh bagaimana, wajib atau tidak. Termasuk nanti pembahasan mana yang dahulukan, umroh atau haji. Ya, itu sampai dibahas nanti ini. Mana yang dahulukan, umroh atau haji. Yang pertama kita lihat kedudukannya dulu. Yang wajib itu haji atau umroh? Haji. Maka tetap takdimul haji 'alal umroh, harus didahulukan niat berhajinya baru umrohnya. Ya kalau di kita mah nggak bisa, Pak. Mau nggak mau harus niatnya haji. Niatnya bagaimana? Mau nggak mau niat itu harus daftar. Karena yang namanya niat, qasdu syai' muqtarinan bil fi'li. Niat itu sudah mulai melakukan sesuatunya. Mau haji, mau. Bener mau. Udah daftar belum? Berarti belum niat. Dan saya yakin insya Allah kebanyakan masyarakat kita mampu. Nyicil motor mampu, nyicil mobil mampu. Kalau udah beres, nyicil rumah beres, nyicil motor, nyicil mobil. Tolong nabung untuk mendapatkan uang 25 juta. 25 juta kemanain? Nah, itu pada dasarnya sudah itu urusan yang mengelola dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena memang kita nggak tahu tuh, dari setelah kita masukkan sampai kita berangkat dikemanakan, diputar kemana, wallahu ta'ala a'lam. Tapi yang jelas dengan kita sudah keluar kuota, berarti sudah punya niat untuk haji. Kalaupun nggak sampai, nantinya nggak sampai, insya Allah sudah menjadi orang yang diniatkan untuk berhaji. Karena bisa jadi, Pak, ada orang yang cukup dengan niat tapi nggak berangkat, justru diterima seperti pahalanya orang berhaji. Ya, ini di semangat ini kita sampaikan pada anak-anak kita, pada mantu kita, mumpung masih muda, karena haji itu urusannya fisik. Ya, fisik. Meskipun nanti serba terlayani dengan baik semuanya. Bahkan ini yang sedang digarap oleh pemerintah Saudi, ya. Bapak, Ibu, nanti mungkin anak-anaknya yang haji sekitar 6-7 tahun ke depan itu udah nggak melihat lagi yang namanya apa di Mina itu ada apa? Tenda-tenda Mina. Nanti tenda Mina semuanya hilang. Tergantikan dengan bangunan 5-8 lantai. Hilang semuanya nanti itu tenda-tenda Mina. Ya. Jadi digantikan nanti jadi sama orang yang apa namanya mabit di Mina itu nanti sama seperti orang yang sedang umroh, tinggalnya di mana? Di hotel. Nanti akan dibuatkan seperti itu. Ya. Ini
yang sedang digarap oleh pemerintah Saudi. Maka di sini syaraitu wujubil haji sabatu asya. Syarat wajibnya haji. Ya, haji itu wajib dengan dalil dari surat Ali Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kepada Allah lah manusia itu melaksanakan haji bagi siapapun yang mampu dalam perjalanannya. Nah, ini tadi mau kami sampaikan ya. Dulu di zaman Abdullah bin Mubarak, ini seorang tabi'in atau tabi'in. Beliau sedang berhaji, kemudian setelah selesai hajinya itu beliau mimpi, Bapak Ibu. Dalam mimpinya disebutkan seolah-olah dua malaikat itu sedang saling berdiskusi. Iya, dua malaikat sedang saling berdiskusi. Berapa orang yang berhaji pada tahun ini? Sekian. Wa kam minhum tuqbal, berapa di antara malaikat yang diterima hajinya? Apa disebutkan malaikat yang satu? Tidak ada satupun yang diterima kalau bukan karena seseorang yang justru tidak berangkat haji dan dia melakukan sesuatu diterima oleh Allah sebagai orang yang berhaji dan pahalanya nyebar kepada mereka semua yang di sini. Orang itu berada di pelosok daerah disebutkan di sini. Bangun Abdullah bin Mubarak kaget. Ya, dia ingat-ingat pecahan-pecahan mimpinya. Dia cari orang itu dan ternyata ada orang itu di belahan bumi daerah Yaman. Ya. Ya, ini ilham dari Allah ya, bagaimana akhirnya Abdullah bin Mubarak menemukan orang tersebut. Dan orang ini orang hidup pas-pasan. Ya, nanti dalam riwayat dikisahkan dia itu seperti orang yang suka benerin sepatu. Kalau kayak sekarang ini tukang sol. Ngumpulin uang udah cukup lama, Bapak Ibu. Ngumpulin uang cukup lama mau dipakai berhaji. Dan saat itu dia sudah siap. Dia sampaikan kepada istrinya, kepada tetangganya keinginan dia untuk berhaji. Sebelum berangkat istrinya memohon, suamiku, aku minta tolong, mau berangkat kan? Ini tetangga masak apaan ya? Enak bener, wanginya enak. Istrinya tuh lagi pengen sesuatu, ya. Maka minta, tolong mintakan sedikit aja dah kepada tetangga, ya. Begitu ngetok pintu tetangganya, mengabarkan bahwa dia ingin berhaji, kemudian ada keinginan istrinya untuk meminta sedikit masakan yang dimasakkan, tapi tetangganya bilang nggak boleh. La hadza haramun laka wa halalun lana. Oh, nggak boleh. Karena yang kami makan ini haram buat kalian, tapi halal buat kami. Loh, gimana bisa? Sesuatu yang haram bagi kami maka haram bagi Anda. Sesuatu yang halal bagi kami maka halal bagi Anda. Oh enggak. Kami ini orang yang tidak punya. Kami ini orang yang kesulitan. Saking kesulitannya sampai-sampai binatang peliharaan kami pun gak mampu lagi untuk kami beri makan dan mati. Dan kami gak punya apa-apa. Kami gak pernah meminta-minta. Satu-satunya yang kami miliki saat ini adalah bangkai dari keledai yang kami miliki, kemudian kami masak. Menggunakan kaidah dalam Al-Quran, famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala ithma 'alaihi. Bagi orang yang iturra dalam keadaan darurat, dalam keadaan dia enggak mampu lagi, ya, tapi dia tidak mengharap-harapkan, maka tidak berdosa baginya. Ini tetangganya yang sudah siap tadinya mau berangkat. Kalau begitu makanan ini pun haram bagi kalian. Diberikan sebagian besar dari harta yang akan dipakai untuk berhaji tadi. Sehingga gak jadi berangkat. Tapi dia sudah niat. Tapi karena lebih mengutamakan kepada tetangganya, dia gak berangkat. Dia berikanlah kepada tetangganya tadi. Sehingga sampai akhir hayatnya orang ini tidak sempat untuk melanjutkan niatnya untuk berhaji. Tapi apa kata Allah? Semua orang yang berangkat haji tahun ini diterima pahalanya karena niat orang tersebut.
Jadi nggak usah takut. Saya udah niat, udah daftar, kalau nggak kesampaian umurnya bagaimana? Nanti bisa dilanjutkan oleh ahli waris. Anaknya bisa melanjutkan, cucunya bisa melanjutkan. Sehingga tidak ada salahnya ketika kita yang memang belum berangkat, punya harta, punya uang, daftarkan. Kalaupun Allah tidak mengizinkan kita berangkat, tetap Allah sudah mencatat kita, insya Allah sudah punya niat. Lebih yang kita khawatirkan, siapa yang man kana yajid sa'atan, siapa yang punya keluasan rezeki kata Allah, tapi dia tidak berhaji. Ya. Maka apa kata Nabi SAW? Maka hendaklah dia memilih diwafatkan dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Ini lebih dikhawatirkan. Ya, lebih dikhawatirkan. Ya. Karena apa? Dia tetap dianggap melalaikan satu kewajibannya padahal dia mampu. Ya. Maka syarat wajibnya tadi haji di sini ada 7. Pertama al-Islam. Jelas kalau ini al-bulugh, baligh. Maka nanti sampai dibahas dalam kitab Al-Mughni, kalau seseorang di masa sebelum balighnya dia itu berhaji, apakah perlu diulang kembali saat dia nanti baligh atau sudah cukup? Ya. Syarat wajib ini kan mengartikan bahwa kalau syarat itu terpenuhi wajib baginya. Sedangkan yang namanya anak kecil, contoh Pak, anak kecil belum baligh, kemudian dia sholat, kira-kira dapat pahala nggak? Anak kecil belum balik, cucu bapak ibu kelas 3 SD, ikut sahur, kemudian berpuasa, berbukanya pun pada waktu maghrib, kira-kira dapat pahala nggak? Kira-kira sah nggak itu puasanya? Ya sah. Bukan dikira-kira, memang sah meskipun belum wajib. Dan dia belum punya catatan amal-amalnya, maka yang beruntung di situ adalah orang tuanya. Begitupun dengan orang tua yang mengajak anaknya umrah, mengajak anaknya haji, bahkan sebelum waktu balighnya, kalau anak-anak ini mampu menjalankan rukun-rukunnya dengan sempurna, tetap dia sudah diberikan pahala. Terlebih orang tuanya. Tapi tetap nanti para ulama akan membahas, kalau yang sudah berangkat sebelum balighnya, apakah dia perlu mengulang kembali hajinya atau tidak. Nanti ada pembahasannya. Wal aqlu, dan orang yang berakal sempurna. Saya pernah Bapak Ibu, setelah Covid lah itu, saya membawa titipan, ada seorang ibu dan anak laki-lakinya berangkat umroh. Iya, suaminya sudah nggak ada. Ustadz nitip ya, kalau di Mekah kan bisa berangkat bareng ibunya sholatnya, tapi kalau di Madinah pintu laki-laki dan pintu perempuan terpisah. Di situ saya banyak mengenal, nggak saya sebutkan namanya ya. Beliau ini diberikan keistimewaan oleh Allah, tidak bisa berakal sempurna. Iya, lagi sholat penyanyi. Iya, karena emang beliau tidak sempurna, tapi hafalan Qur'annya 11 juz waktu itu. Dan orang seperti ini Bapak Ibu, kalau nggak beribadah dosa nggak? Enggak, itu kita ngiri sama dia. Nah, iya. Kalau orang seperti ini sholatnya nyanyi-nyanyi pun tetap dikasih pahala gak sama Allah? Ya karena akalnya nggak sholat saja dia nggak wajib, tapi hafalan Qur'annya Masya Allah 11 juz. Ya Allah ya Rabbana. Saya sebulan sekali juga ngisi di sekolah istimewa ini ya. Di Berenang Siang ada salah satu sekolah khusus untuk anak-anak istimewa. Saya sampaikan kepada guru-gurunya, kajian itu untuk guru-gurunya. Terus ajarkan kebaikan sama anak-anak ini.
Ajarkan kebaikan-kebaikan yang simple, minum pakai tangan kanan. Kalau yang muslim bacakan bismillah. Yang bukan muslim jangan dipaksakan diajarkan ajaran agama kita. Tetap tidak boleh. Itu hak orang tuanya. Kita hanya mengajarkan kebaikan. Ya. Terus kalau kita tambahin pakai bismillah boleh nggak? Ya jangan. Bagaimanapun profesional. Meskipun kita berharap doakan. Karena orang seperti ini dia nggak ngucapin syahadat juga tempatnya mantra istimewa. Beda sama kita. Dalam surat Al-A'raf kan disebutkan. Karena pada dasarnya bagaimanapun dia tidak ghairu mukallaf, dia tidak dibebankan agama kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak dibebankan kepadanya agama. Ajarkan yang baik karena saya yakin di akhirat nanti orang-orang seperti ini akan ditanya oleh Allah, siapa yang mengajarkanmu kebaikan? Bapak ini, ibu ini, bapak ini, ibu ini. Masya Allah. Karena orang seperti mereka nggak ibadah pun nggak dicatat dosa, tapi orang kayak kita nggak melakukan ibadah, melanggar, bermaksiat, masuk dosa nggak? Karena kita punya akal yang sempurna, Pak. Itu bedanya. Maka satu ketika umroh kedua ya, anak ini ibunya bilang, Ustaz, tadi itu anaknya ya, anak saya ternyata masih pakai celana pendek. Sedangkan dia umrohnya saya bilang untuk membadalkan almarhum ayahnya. Kira-kira gimana ya Ustaz ya? Saya tanya balik ke ibunya. Menurut ibu, beliau ini sebetulnya wajib enggak? Sempurna enggak kalaupun melakukan umroh? Ya memang tidak. Ya sudah. Kalau ibu yakin dia tidak wajib melakukan itu, maka dalam keadaan apapun bagaimanapun saya yakin Allah akan menerima. Tapi kalau ibu mau lebih meyakinkan diri, maka sempurnakan dengan kafaratnya. Terlebih kalau dia itu tadi menggunakan celana pendek, maka ini pelanggarannya masuk pelanggaran berat. Tambahkan dengan dam. Alhamdulillah Allah mampukan beliau bayarkan dam sekalian. Meskipun anak ini istimewa di mata Allah, tapi ingin saya menyempurnakannya. Alhamdulillah. Ya. Jadi al-aqlu. Maka kalau tidak berakal sempurna, pada dasarnya tidak wajib untuk ibadah. Ya. Nanti ada dalam kitab Hidayatul Talibin ya. Syarat wajibnya sholat itu kan salah satunya juga salah satu tidak diwajibkannya sholat zawalul aql. Akalnya sudah tidak sadar. Maka bagi orang-orang yang memang masuk rumah sakit kemudian dia koma, gimana sholatnya? Ya nggak wajib sholat udah. Zawalul akal itu nggak wajib sholat. Ya, udah nggak berakal lagi dia udah apa namanya? Koma, tidak sadar. Ya tidak lagi ada kewajiban untuk apa namanya? Untuk sholatnya. Wal hurriyah, dan kemudian merdeka. Karena kalau zaman dulu Pak, budak itu nggak boleh melepaskan diri dari tuannya, kabur meskipun untuk ibadah, nggak boleh. Ya. Ini perbudakan di zaman dulu ya. Kalau sekarang kan Islam tuh bagaimanapun ingin melepaskan perbudakan dengan cara setiap kafarat, penghapus, penggugur daripada kesalahan-kesalahan, seringkali dengan apa? Itqu raqabatin, membebaskan budak. Wa wujudu zat warahilah, adanya perbekalan dan juga perjalanan. Ya. Jadi perbekalan ini bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk keluarganya. Gak bisa dia niatkan untuk berhaji kemudian dia gak meninggalkan sedikit pun untuk keluarganya. Lah terus istri kamu, anak kamu ntar bagaimana? Tenang, ada Allah. Ya gak bisa begitu. Ya mau ada Allah sekalipun tetap dia harus berikhtiar menyiapkan, meninggalkan makanan, minuman dan lain sebagainya. Termasuk ar-rahilah, perjalanan. Jadi pada dasarnya tidak boleh ya ibadah itu dalam arti nekat. Saya mau nekat aja lah. Ya kalau niatnya bukan karena nekat, kan ada sekarang nih ya. Orang-orang yang berangkat ke sana pakai sepeda.
berangkat ke sana jalan kaki, pada dasarnya lebih kaya mereka, Bu. Pakai sepeda itu ya jelas butuh uangnya lebih besar, lebih banyak, ya kan, masuk pada endorse, iklan, masuk. Yang jalan kaki mungkin ada yang memang saking pengen ke sana jalan kaki. Kalaupun memaksakan, pada dasarnya justru agama Islam nggak mengizinkan, nggak membolehkan. Apalagi sampai gara-gara untuk itu dia meninggalkan keluarganya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, nggak boleh. Wa tahliyatut tariq, ada kemampuan dalam perjalanannya. Ya kalau sekarang sangat mungkin adanya peperangan sehingga tidak memungkinkan untuk apa? Melakukan perjalanan. Ya kayak yang keberangkatan bulan lalu ya, sempat khawatir ada beberapa bandara yang dijadikan sebagai tempat transit itu ditutup karena adanya konflik perang antara Iran dan apa kemarin? Israel ya, itu. Wa imkanul masir, kan sampai salah satu tempat di Qatar juga kemarin sempat terkena nuklir, nah, itu sempat ditutup itu. Wa imkanul masir di sini salamatut tariq minal madhiyat wa baqau zaman tasilu wusulihi adatan. Adanya kemudahan, kemampuan, keselamatan dalam perjalanan dari hal-hal yang dapat menghalangi. Ini syarat wajibnya. Kalau dia punya semuanya maka wajib baginya untuk berhaji. Dan kalau kita lihat bagaimana dasar-dasar yang disebutkan dalam Islam, dalam ajaran agama kita berkaitan dengan haji ini, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, "Qultu ya Rasulullah, ya Rasul, naral jihad afdalul amal." Ini kata Aisyah, ini mewakili pertanyaan para perempuan, para ibu-ibu. Kita melihat jihad ini kan sebaik-baiknya amal. Afala nujahid, kenapa kok perempuan gak diizinkan berjihad? Apa kata Rasulullah? Lakinna afdala minal jihad hajjun mabrur. Ada yang lebih utama dari jihad, yaitu haji yang mabrur. Bahkan nanti disebutkan bahwa perempuan itu jihadnya perempuan itu adalah haji. Bertanya lagi Aisyah, ya Rasulullah, hal ala nisa jihad? Apakah perempuan itu ada jihadnya? Qala jihadun la qitala fihi al-hajj wal umrah. Jihadnya para wanita bukan dengan peperangan, bukan dengan mengangkat pedang, tapi jihadnya perempuan itu haji dan umrah. Maka kalau ibu berangkat haji pada dasarnya sedang berjihad, yang dari mulai berangkat sampai pulangnya itu dapat jaminan setiap langkahnya, kalaupun wafat sekalipun yakin akan mendapatkan jaminan surga. Maka kalau lagi berangkat begitu jangan banyak rewelnya, ya, karena sedang berjihad. Ya namanya jihad mah kira-kira enak apa nggak enak? Nggak enak. Jihad itu nggak enak. Maka jangan banyak rewelnya, jangan banyak ngeluhnya. Karena bagaimanapun kita berangkat ke tempat yang mungkin secara keadaan berbeda dari kita, secara suhu berbeda dari kita. Ini apalagi bulan-bulan Juli, Agustus ini kan Masya Allah lagi panas-panasnya, ya, lagi panas-panasnya. Tahun lalu itu haji lagi musim panas-panasnya, iya kan? Sampai pada akhirnya banyak KBIH pun mengambil jam-jam melempar jamarat itu di luar daripada waktu utamanya. Saya hanya ambil yang tanggal 11 saja, mengambil jumrah di waktu utama ba'da zawal. Sebaik-baik melempar jumrah itu adalah ba'da zuhur. Tapi Masya Allah, ba'da zuhur itu luar biasa. Subuhnya saja, ya kalau kita kan pagi keluar masjid ini masih dapat angin-angin dingin ya. Ya,
Ini saya baru pulang minggu lalu ya, hari Jumat ya. Itu subuhnya saja 33 dan nggak ada angin-angin sejuknya. Ya, nggak ada angin-angin sejuknya. Tapi jangan berarti nanti begitu dia mengeluh begini, mengeluh begitu dan lain sebagainya. Ya. Bagaimanapun jihadnya wanita itu dengan berhaji dan berumrah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini jawaban kenapa kok ada orang yang pengen umroh lagi. Ya. Bukan berarti dia ingin umroh lagi dan melupakan orang-orang sekitarnya ya. Ya. Tetap perhatikan orang-orang sekitarnya. Tapi jangan pernah kita menganggap orang yang sering umroh itu ya, maka menjadi orang munafik. Karena saya pernah mendengar ada orang yang ngomong orang yang sering umrah itu sama saja menyembah setan. Ini ustadz yang ngomong. Karena dia pasti mengedepankan hawa nafsunya. Padahal ini anjuran Nabi. Al-umratu ilal umrati. Kalau dia baca biografi para ulama, Abdullah bin Mas'ud berapa ribu bisa dikatakan beliau berumrah. Berapa puluh beliau berhaji. Kan disebutkan di sini al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah yang pertama dengan umrah yang selanjutnya menjadi kafarah, penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Bapak Ibu pernah haji tahun 90, tahun 2000 dan belum pernah berangkat lagi. 2025 ini berangkat umrah. Kalau orang haji pasti umrah, tapi orang umrah ya tidak pasti haji. Nah, ketika haji tahun 2000 dulu berarti dia umrah. Kemudian 2025 dia berangkat, maka selama 25 tahun itu dosa-dosanya diampuni. Dosa-dosanya diampuni. Bahkan disebutkan di sini wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah, dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala faman hajja falam yarfuth wa lam yafsuq kana raja'a ka yaumi waladatu ummuhu. Ini hadis yang kami bacakan semua diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya. Siapa yang berhaji kemudian dia tidak mengeluarkan kata-kata buruk, kata-kata kotor, tidak menyakiti orang lain, maka dia kembali ke rumahnya dalam hajinya itu seperti orang yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Dia suci bersih tanpa dosa. Tapi ingat, semua dosa-dosa di sini dosa-dosa kepada Allah. Dosa-dosa kepada manusianya belum dihapuskan. Makanya kadang-kadang sebelum peletakan niat, kami ingatkan kepada para jamaah, Bapak Ibu sudah siap untuk mengucapkan niat ya. Yang ibu-ibu coba lihat dari atas, dilihat sudah masih kelihatan enggak rambutnya, sudah tertutup bagian auratnya, sudah pakai kaos kaki. Baik, yang bapak-bapak sudah siap semuanya, tidak ada lagi yang pakai peci ya. Pakaian dalamnya sudah dicopot semuanya, enggak perlu saya cek satu-satu ya, aman ya. Ya, sudah enggak ada yang pakai sepatu, kaos kaki. Baik, sebelum peletakan niat, yuk mohon ampun sama Allah. Tolong kalau masih punya dendam, benci sama orang, lepasin. Karena kita mau diampuni dosa, bagaimana mungkin mau diampuni dosa tapi kita masih nyimpen benci, kesel, tidak suka pada orang lain. Udah dilepas baru kita ucapkan. Karena kadang-kadang kalau menyimpan dendam itu kan bisa berumur, bisa bertahun-tahun. Ya. Jadi jangan sampai ke sana pengen mendapatkan ampunan Allah tapi masih menyimpan dendam pada orang lain. Masih menyimpan benci pada orang lain. Karena akan diampuni dosa sebagaimana dia dilahirkan dari rahim ibunya, suci bersih tanpa dosa. Ya tentu, kenapa kok balasannya seperti itu? Karena orang yang berangkat ke sana itu pasti umumnya mendapatkan hal-hal yang tidak pernah dia pikirkan.
dari sisi fisik yang berat, dari sisi lelahnya. Karena kalau dipikir-pikir, jangankan haji yang lama, umroh yang sebentar, kalau dipikirkan pakai logika, capek apa enak? Tidurnya cukup atau kurang? Pasti kurang. Entah kenapa selama di sana bisa bangunnya waktu tahajud jam 2. Padahal kayak musim panas kayak gitu, kemarin kami baru selesai sholat isya jam 9:30. Ya. Jadi makan malam itu kadang 9:30 tuh baru makan, jam 9 baru beres, pulang ke hotel, sampai hotel 9:30 baru makan malam karena nanggung, habis maghrib nggak pulang. Ya. Artinya setelah makan jam 9:30 baru mulai tidur mungkin jam 11, tapi jam 2 sudah. Ya kalau dipikir-pikir capek. Ya, tapi selama di sana masya Allah kuat, sampai rumah baru kerasa ringseknya. Umumnya demikian ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hujjaj wal umar wafdullah. Orang yang berhaji dan berumrah itu adalah tamunya Allah. Inda'ahu ajabahum. Kalau mereka pulang kemudian mendoakan orang-orang di sekitarnya, maka Allah akan memberikan pengkabulannya. Wa in istaghfaruhu ghufira lahum. Kalau mereka memohonkan ampun, maka Allah akan ampuni. Maka kalau ibu bapak datang pada orang yang baru pulang haji, pulang umroh, minta doa. Ini perintahnya. Karena kalau mereka mendoakan, Allah akan mengijabah. Kalau mereka memohonkan ampun, Allah akan ampuni. Jangan hanya berharap yuk ke sana yuk, biar dapat jam-jam, biar dapat korma, biar dapat coklat. Ya. Tidak hanya itu. Ya kalau disiapkan silakan. Ternyata kehabisan, ngedumul apaan jauh-jauh ke sini nggak dapat jam-jam. Jauh-jauh ke sini nggak dapat korma. Ya. Tapi yang diharapkan apa? Doa. Tolong doakan kami. Maka orang-orang yang memang ini di daerah-daerah tertentu ya, ketika tahun lalu saya datangi 2 orang. Yang satu di daerah Jawa, semuanya Jawa. Ustadz, tolong carikan nama dong yang bagus buat saya. Nah, buat apaan Pak nama? Di kampung saya kalau pulang haji harus ganti nama. Repotin ya. Jadi di kampungnya dia nih kalau pulang haji harus ganti nama. Jadi katakanlah namanya itu ya namanya maaf ya saya juga suku Jawa. Maaf kadang-kadang nama Jawa itu kan ya sesimpel itu kan. Ya. Nanti pulang itu seenggaknya harus ada Arab-Arabnya. Jadi Abdurrahman kayak. Ya. Jadi bukan sudah namanya Suprapto pulang-pulang jadi Prabowo ya nggak gitu. Sama aja itu mah. Ya, sama aja. Ya, jadi yang tadinya Suprapto jadi Abdurrahman. Ternyata ada yang seperti itu dan masih sampai sekarang masih ada. Yang satu lagi juga bilang, Pak Ustadz tolong tuliskan doa-doa dong. Kenapa Pak? Di kampung saya itu pokoknya kalau orang pulang haji langsung banyak tamunya dan kadang mereka minta didoakan. Saya nggak bisa ngedoa. Maka ada kalanya di kampung tersebut belum berani berhaji karena belum bisa berdoa. Ya Allah ya Rabbana. Ini perniknya. Ini bukan katanya, betul. Ya betul itu. Jadi pulang itu ada yang pulang dengan sumringah, ada pulang keringat dingin. Takut diminta untuk berdoa. Ya. Padahal pada dasarnya orang pulang melakukan haji itu sama dengan orang habis puasa, habis sholat, dia menambahkan ketaatannya. Cuman kadang-kadang memang di negara kita ini ya orang pulang haji nggak dipanggil haji rada gimana gitu. Ya, iya kan? Padahal kalau baca sejarahnya ini kan ada sebabnya. Ada sebabnya. Ya.
Syekh Abdurrahman Sudais nggak ada petitil hajinya di depannya tuh Imam Masjidil Haram tuh. Ya. Wah Haji Sudais nggak ada manggil Haji Sudais. Ya Syekh Sudais aja kan. Ya. Nah kenapa kok di kita begitu ditinggikan, bahkan seolah-olah kalau orang sudah berhaji ini pasti sudah dianggap mampu ini itu dan segala macamnya, padahal dia itu hanya sedang menyempurnakan rukun Islam. Ya. Jadi paradigma atau pemahaman ini yang harus diluruskan. Ya. Ada orang yang sehebat puasanya nggak pernah dipanggil Pak Puasa jadinya. Padahal puasa luar biasa. Ada yang sholatnya luar biasa nggak dipanggil Pak Sholat juga. Tapi ketika orang haji seolah-olah harus dipanggil Pak Haji dan Pak Haji. Kalau enggak ngambek. Nah iya, ini maaf ya. Iya. Maaf ya, ini yang terjadi dalam masyarakat kita. Ya, jadi kita pertanyakan pada diri kita, kalau ada orang manggil kita kok nggak pakai titelnya haji, kita gimana hatinya? Kalau hati kita rada gimana, berarti ada yang nggak beres dalam hati kita. Ya, ada yang nggak beres dalam hati kita. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Rasul pernah memohonkan kepada Allah, ya Allah ampunilah semua orang yang berangkat haji dan orang-orang yang didoakan oleh orang yang berhaji. Sadar atau tidak, orang haji atau umroh itu makanya biasanya nular. Habis ini berangkat pasti orang dekatnya. Habis ini berangkat pasti orang dekatnya. Karena memang umumnya orang yang sudah di sana yang mendoakan orang-orang terdekat. Yang digambarkan, yang dibayangkan ya pasti orang-orang terdekat. Dan ketika doanya diijabah, ya doa itu kan nggak ada yang nggak diijabah sebetulnya. Kecuali kita sendiri yang menyebabkan doa itu nggak diijabah. Doa itu akan selalu diijabah. Ima ayu ajilalahu da'wata, bisa langsung dikabulkan doanya, bisa juga dijadikan sebagai pahala nanti di akhirat, bisa juga doanya diijabah di kemudian hari dengan bentuk yang sama atau bentuk yang berbeda. Maka tidak ada yang tidak dikabulkan oleh Allah. Itu dari beberapa hadis yang juga disebutkan kaitan dengan haji atau umrah. Wa arkanul haji khamsatun, rukun haji ada 5. Yang pertama al-ihram. Ini pemahaman ihram juga sedikit kami bahas ya. Ihram itu niyatul dukhul fi hajjin aw umratin. Niat seseorang untuk berhaji atau untuk umrah. Ihram, kalau kita lagi sholat, kita juga mengenal namanya takbiratul ihram. Takbir yang pada akhirnya kita diharamkan melakukan sesuatu yang tadinya dibolehkan. Ya kita juga sholat baca sesuatu, tapi haram jadinya, diharamkan, tidak diizinkan membaca selain bacaan sholat. Bahkan termasuk kalau bacaan itu bacaan dalam sholat, dalam Quran. Contoh kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu dalam Quran ada nggak? Ada. Tapi bukan berarti orang lagi sholat dengar info telah berpulang ke rahmatullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya tidak boleh, meskipun itu ada dalam Al-Quran. Kenapa? Dia diharamkan melakukan apapun di luar daripada sholat sampai kapan? Assalamualaikum warahmatullah. Mudahnya orang umroh, orang haji dan ihramnya mudahnya seperti itu. Tapi lagi-lagi tadi kebanyakan orang kita belum memahami secara maksimal. Ihram, dia mengucapkan labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan kalau haji.
nawaitul umrata, nawaitul hajja, wa ahramtu biha kalau umrah, wa ahramtu bihi kalau haji, lillahi ta'ala. Maka begitu dia sudah mengucapkan itu seperti orang yang sedang bertakbiratul. Sampai kapan kalau umrah atau haji? Sampai tahallul. Oke, sudah niatkan. Umumnya orang itu balik dulu ke hotel kan, kemudian dia makan, masuk dulu ke kamar. Ada suami istri sekamar berdua. Itu bukan urusan hubungan badannya. Istri membuka kerudungnya saja nggak boleh, Bu. Kenapa? Dia lagi sholat, belum salam, mudahnya begitu. Cuma karena mentang-mentang kan ini suami saya. Lah iya, namanya sekamar bareng ya suaminya. Nggak mungkin nama suami orang. Tapi karena lagi ihram, dia nggak boleh melakukan sesuatu. Bagaimanapun itu adalah aurat. Jangan mentang-mentang sekamar berdua sama suaminya, bebas terbuka sesuatunya. Enggak. Nanti terbukanya ketika kapan? Kalau sholat, assalamualaikum warahmatullah. Kalau umroh ketika tahallul. Iya. Makanya boleh-boleh saja suaminya itu melihat sebagian auratnya untuk mentahallulkan kan. Tapi kalau itu tidak ada alasannya, maka tidak boleh. Dia ngebuka keluar sana sini begitu, dan ini masya Allah, ini nggak sedikit kemarin yang seperti itu. Jadi kita ini ya di urusan haji ya kan bagaimanapun kalau sudah dia niat umumnya tanggal 8 kemudian tarwiyah, dia ke Mina, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, habis itu berangkat ke Arafah. Di Arafah itu wukuf, itu berapa banyak di Arafah, dibukalah ini itu dan segala macamnya, masya Allah. Ya, tidak boleh. Ini PR bersama. Jadi yang namanya ihram itu dia terhalang melakukan apapun yang tadinya boleh menjadi enggak. Makanya enggak boleh dia berganti dulu pakai kaos, berganti dulu nambah pakai celana, enggak boleh. Kenapa? Diharamkan melakukan sesuatu sampai dihalalkan, disebut tahallul. Ya. Makanya kenapa kok diminta segera mungkin lakukan, sempurnakan umrohnya. Karena jangan sampai semakin lama dia tunda ihramnya, semakin besar peluang untuk melakukan pelanggaran. Ya, ini sampai di sini dulu pembahasan kita ya. Waktu syuruk ada sekitar 20 menit dari mulai bunyinya sampai akhir, sampai masuk awal duha. Ya, kita insya Allah masih ada waktu. Silakan jika ingin ada yang dibahas dalam bahasan ini, silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Sesi berikutnya silakan dengan jawaban. Ibu dulu ya. Silakan. Ibu silakan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. 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 Baik, bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan ini ada dalam surat An-Nisa ayat 43. Nanti Bapak Ibu bisa buka penafsiran surat An-Nisa ayat 43. An-Nisa itu surat yang keberapa? Surat yang keempat. Nanti dibuka ayat 43. Di situ pembahasan tentang aula mastumun nisa. Bentar saya cek bener ke ayatnya. Ya betul. Di situ ada ayat tengah-tengahnya surat An-Nisa 43 banyak pembahasan. Salah satunya aula mastumun nisa atau kalian menyentuh perempuan. Maka kalimat menyentuh ini dijadikan sebagai pandangan yang berbeda-beda dalam ulama. Ya. Kalau pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, menyentuh ini menyentuh kulit secara langsung. Ya. Maka itu dianggap membatalkan wudu.
Tapi nanti luas lagi. Yang batal itu yang menyentuh apa yang disentuh. Karena kalau lihat dari ayatnya aula mastumun nisa atau kalian menyentuh perempuan, itu ayatnya aktif atau pasif? Menyentuh. Berarti yang batal hanya yang menyentuh. Itu pendapat lagi. Ada lagi pendapat dua-duanya batal. Jadi pada dasarnya ini perkara yang tidak bisa dikonklusikan pasti batal atau tidak. Karena ada hanya Imam Syafi'i saja. Nanti pendapat yang lain menyatakan Imam Ahmad bin Hambal, misalkan mazhab Hambali, lamisa di sini bukan menyentuh, tapi diartikan al-jima'. Maka mau menyentuh bagaimanapun, ada hadis yang menyebutkan Rasul mencium Sayyidah Aisyah sedangkan Rasul dalam keadaan berwudu. Kemudian setelah itu langsung salat. Itu kan? Ya, ada juga yang berpendapat selama tidak mengeluarkan syahwat maka tidak batal. Maka gendong, meluk nenek-nenek dibilangnya nggak batal karena udah nggak ada syahwatnya. Ya, tapi bagaimanapun kembali kepada kemantapan hati kita. Kalau ditanya saya ikut yang mana, saya mengikuti pendapat dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Saya sama istri sengaja tidak sengaja menyatakan batal wudu. Kenapa? Al-ihtiyat, kehati-hatian. Toh tidak merepotkan, tidak menyulitkan, ya karena ini pandangan dalam fikih. Ya kalau Bapak Ibu silakan dikembalikan kepada Bapak Ibu. Saya pribadi diajarkan oleh guru-guru kami bahwa suami istri itu sengaja tidak sengaja, syahwat tidak syahwat itu membatalkan wudu. Beda urusan kalau saya sedang berangkat, sedang membawa jamaah, maka mengikuti namanya mufarraqah. Kita menganggap berbedanya pendapat, bukan untuk menyepelekan dah. Tapi kalau sedang dalam keadaan di sana sulit untuk menjaga agar tidak tersentuh atau menyentuh. Kalau di sana tetap menggunakan mazhab Syafi'i, tawaf nggak beres-beres. Orang tawaf khusyuk dia awas. Kapan beresnya? Nggak mau urusan tiap hari. Ibu sih nyentuh saya, lah nggak beres-beres. Maka inilah keberagaman dalam fikih. Bukan tentang benar dan salah, tapi istafti qalbak, tanyakan pada hatimu mana yang lebih nyaman. Wallahu taala alam. Jadi jawabannya di sini bukan tentang benar dan salah. Tuh kan bener kan selama ini nggak batal, bukan tentang benar dan salah. Tapi dalam fikih dipandang dalam beberapa pendapat seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Wanita. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanapun Rasul itu luar biasa. Beliau bukan hanya mengedepankan sisi syariat, tapi sisi-sisi psikologis, kemampuan dan lain-lain. Tentu berbeda kemampuan laki-laki dan perempuan. Berapa kali perempuan minta nggak diizinkan kan sama Nabi? Karena Nabi tahu di lapangan itu bukan tempatnya perempuan. Beberapa kali kok nanti dalam perang perempuan dilibatkan, tapi di urusan-urusan tertentu, Pak. Logistik. Sayyidah Aisyah juga pernah tuh bantuin untuk mengumpulkan anak panah. Ya, jadi meskipun di lapangan dia bukan dengan duel, tapi ngumpulin anak panah, merawat yang sakit. Nah, wallahu alam, zaman saat ini, zaman modern ini perempuan dibutuhkan di mana? Wallahu alam. Tapi sepertinya akan sama, tidak mungkin perempuan dilibatkan dalam urusan peperangan secara fisiknya. Bisa jadi dia dilibatkannya untuk urusan makanan, logistik ya. Kemudian yang luka-luka, ya, mempersiapkan amunisi. Ya bisa jadi.
Tapi kalau katakanlah ya bukan berarti pelarangan ini dulu mutlak enggak. Kita juga mendapati Sayyidah Aisyah pernah tuh mengutin anak panah, mengumpulkan, kemudian mengobati yang sakit. Artinya perempuan-perempuan juga pernah ada di dalam barisan peperangan. Tapi tidak dilibatkan secara, kalau baca sirah Bapak Ibu, perang-perang dulu itu dimulai dengan duel fisik 1 lawan 1. Perang Uhud begitu, perang Badar begitu. Sampai seorang anak kecil kan nanya kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai paman, tahu nggak yang mana yang namanya Abu Jahal? Itu bocah Pak, bocah umur 12 sama 14 tahun. Tapi luar biasa, namanya ada di dalam prasasti para syuhada Badar. Anak kecil ada namanya di situ. Ya. Nanya sama Abdul Mas'ud, tahu nggak nama yang namanya Abu Jahal yang mana? Ngapain nanya Abu Jahal? Karena aku dengar dia sering menyakiti Nabi, dia sering menghina Nabi, saya mau bunuh dia. Bocah Pak. Tapi ternyata kan gara-gara 2 bocah ini emang Abu Jahal mati akhirnya. Meskipun dua-duanya syahid. Yang satu tuh masuk nerobos ke penjaganya, nyobek pahanya Abu Jahal kan. Yang akhirnya gara-gara itu awal sebabnya dia sakit dan lain sebagainya. Ya, jadi Rasul juga pada dasarnya melarang, nggak mengizinkan. Ya wajar lah kalau bocah perang ya selesai urusan. Ya. Tapi bukan berarti nanti akhirnya dilarang secara mutlak. Tapi beberapa kali anak kecil, perempuan itu memang dilarang, tapi nanti ada di antara mereka yang membantu. Nanti di perang Uhud Pak, ada namanya Nusaibah. Mungkin belum pernah dengar kita. Siapa Nusaibah? Tamengnya Nabi. Dia dicek itu ada lebih daripada 20 tusukan hanya untuk melindungi Nabi. Perempuan Nusaibah. Itu perempuan. Itu Masya Allah. Jadi kalau kita baca biografi sahabat itu memikirkan, ya Allah ternyata kita belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Disuruh bela ini bela itu mungkin kita belum siap. Ya. Jadi ya kita berharap tentunya tidak ada lagi perang-perang fisik ya, apalagi melibatkan wanita. Ya mudah-mudahan nanti anak cucu kita juga dalam keadaan damai. Ya tapi kan kita lihat sekarang nih tetangga-tetangga kita juga udah mulai perang-perangan ya. Ya bukan perang-perangan sih, perang beneran itu ya. Thailand sama Kamboja tuh. Mudah-mudahan tidak termakan efeknya sampai ke kita. Baik Bapak Ibu, kita tuntaskan. Iya. Saya mau maaf. Iya. Kalau boleh Ustaz. Silakan. Masalah taklim. Supaya kita baik di waktu haji maupun waktu umroh, supaya kita nggak batal. Iya. Kalau dengan perempuan itu ini, nah itu ada yang disebut taklim. Nah, taklim ini sendiri seperti apa Ustaz? Baik. Misalnya di dalam wudu katanya, ya. Iya. Seperti apa Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang namanya taklid, ada namanya ittiba. Kalau taklid itu sekedar mengikuti, maka sampai disebut taklid buta. Taklid buta ini ya pokoknya ngikut aja, nggak tahu dasarnya. Tapi lebih utama adalah ittiba, mengikuti tahu dengan sumbernya. Jadi kayak tadi ini bener nih, bagus nih Ibu. Kalau emang kita meyakini batal wudhunya pakai mazhab yang lain, maka jangan hanya batal wudhunya yang mengikuti mazhab lain, wudhunya pun harus mengikuti mazhab yang lain. Contoh, dalam mazhab Syafi'i rukun wudhu itu cuma 6. Dalam mazhab Maliki rukun wudhu ada 7. Mazhab Hambali rukun wudhu ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8. Kalau dalam Syafi'i hanya niat, wajah, tangan, ke sebagian kepala, kaki, tertib kan? Nanti dalam mazhab lain disebut tambahannya at-tadalluk. Tadalluk itu ngegosok-gosok. Makanya umumnya tempat wudhu di sana sambil airnya kecil, lamanya begini. Kalau kita wudhu airnya kudu ngocor, gede wudhunya cepat. Kakinya kita digosok-gosok, cukup begini beres. Ya, padahal kalaupun kita tahu, ya itu tadi tuh,
Itu nanti dalam bahasan lain nanti ya. Ya, jadi betul tuh harus mengikuti cara wudunya. Nanti tambahan rukun lain namanya muwalat. Muwalat itu nggak diselingi dengan perbuatan lain, termasuk bicara. Dalam madzhab Syafi'i mah boleh wudu sambil ngomong, karena muwalatnya maksudnya sunnah. Cuman kadang taunya kita kalau lagi wudu nggak boleh ngomong. Bu, punya bapak ini di mana? Padahal ngomong kita naon. Nggak batal. Dalam mazhab lain batal. Nah jadi betul tuh harus mengikuti bukan hanya wudu, bukan hanya batalnya saja. Ini batalnya ikut mazhab A, wudunya ikut mazhab B. Maka semuanya itu harus berdasarkan ilmu. Nanti waktu lain kita insya Allah lebih fokuskan. Mangga Ibu satu lagi silakan. Ini Ustaz tadi kata Ustaz kalau perempuan jihadnya itu haji dan umroh. Nah itu kan Allah yang menilai ya Ustaz ya. Tapi di sana banyak yang di kamar, tiduran gitu nggak benar-benar ibadah gitu. Gimana tuh Ustaz? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah sempat kita bahas ya. Jadi satu sisi ini bukan kata saya, jihad itu ini kata hadis yang pertama ya. Yang kedua, makanya tadi karena sedang berjihad jangan banyak ngeluhnya. Ingat tadi saya omongkan ya. Ya. Jadi selama di sana malah ayo ke masjid capek. Giliran diajak belanja, ayo. Ya tentu kembalinya bagaimana penilaian dari Allah. Ya namanya orang berjihad, namanya jihad tadi saya tanya enak apa nggak enak? Pasti nggak enak. Namanya jihad mah nggak enak, pasti nggak enak. Ya, makanya bagaimana dia mampu menghadirkan saya sedang jihad di sini. Kan kalau dia di lapangan di medan pertempuran, bagaimana biar tidak mati, begitu kan? Meskipun kalau mati pasti masuknya syahid, tapi kan Rasul malah menganjurkan kalau ada orang mukul kita melawan, menangkis gitu kan? Bukan mentang-mentang mati di medan perang itu syahid. Ayo saya mau syahid, kan nggak begitu. Tetap harus berjuang. Sama di sana pun bagaimana biar tidak mati. Mati apanya? Hatinya. Gimana biar hidup terus? Ayo ke masjidnya, ayo ininya, ayo itunya dan lain sebagainya. Ya namanya orang jihad, nggak semudah itu. Maka di medan perang juga ada orang yang jihad tapi tidak mendapatkan pahala syahid. Ada kan? Ada orang yang mati di medan perang kata Rasul dia di neraka. Kok di neraka? Padahal jelas ada tombak di sininya. Iya, ternyata malaikat Jibril ngasih bocoran, orang ini kena tombak di sini nggak kuat nahan sakit, dia masukin sekalian biar mati sekalian. Ternyata di zaman di medan perang saja ada yang nggak masuk surga. Artinya sama orang yang sedang berjihad di sana pun belum tentu orang sudah sampai sana dimudahkan untuk ibadah. Dan saya kalau disuruh cerita tentang itu banyak. Baik kita cukupkan. Insya Allah masih ada sedikit kita di penghujung syuruk ya Mas. Baik, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk duha jam 6.28 masih ada 5 menit untuk bisa masuk syuruk insyaallah.